Kita berharap agar doa-doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang saat ini kita jangan melepas doa adalah kunut nazilah buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Setiap kita ada di majelis, kita doakan mereka karena kita sekarang yang mampu kita lakukan untuk saudara kita di Palestina yang pertama silahul mukmin, senjatanya orang mukmin pertama doa. Ya, doa nomor 1. 2, donasi. Sisihkan sebagian harta kita berikan kepada yayasan-yayasan atau apapun yang bisa dipertanggungjawabkan menyampaikan sebagian harta kita ini untuk saudara kita umat Islam di sana, untuk makan mereka, obat mereka dan lain-lain. Doa, donasi. Yang ketiga, kita libur dulu. Hura-huranya itu diliburkan dulu. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa? Saudara kita tiap hari dibomi, kita di sini lihat konser, ketawa-ketawa, joget-joget, terus nanti di Instagramnya, di ininya free Palestine, ente free awalan min nafsak wa hawak, ente bebaskan diri ente dari hawa nafsu itu. Salahuddin al-Ayyubi itu ketika Quds di tangannya orang-orang perang salib itu, beliau nggak pernah senyum. Ditanya, wahai Salahuddin, mali arok, kenapa aku lihat kau nggak pernah senyum? Jawabannya, kaifa abhak wal Quds biyadis solibiyin. Gimana saya mau ketawa, mau senyum, sedangkan yang namanya Quds, Masjidil Aqsa masih di tangan mereka. Apalagi sekarang ini dibombardir, dibunuh, di semuanya. Ya, terus kita mau hura-hura. Ada yang Masya Allah demo anti Israel hadir, konser ya hadir. Ada isyada. Betul sedih nggak ini orang? Kita kadang-kadang kalau sudah ketawa, sudah bahagia, ingat saudara kita sedih lagi. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang tidak rela melihat saudaranya yang lain, karena Rasulullah mengatakan mathalul mu'min ka'al jasadil wahid. Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti jasad satu. Ya. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut mengeluh. Seperti orang sakit gigi, matanya ikut sakit, kepalanya ikut sakit, tangan semuanya ikut sakit. Hakadzal mukmin. Wah. Wa kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'd. Ya, itu orang mukmin. Ini jangan, enggak setuju saya ada konser-konser ya, yang bentuknya hura-hura gitu. Berapa miliar itu uang itu kalau disumbangkan ke saudara kita orang muslim gimana? Yang sekarang lagi, coba berapa? Donasinya orang-orang ini berapa sih? Yang dikirimin ada 1,5 miliar, ada paling 15 miliar. Ini ngundang konser ini puluhan miliar ini. Haram malah. Ya. Bukan cuma masalah uangnya, masalah kif. Kita tidak ada empati, saudara kita sekarang ini tidak bisa tidur. Duduk sebentar suara bom, sebentar suara bom. Ya, kita umat Islam kayak nggak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang kita harus merasakan coba. Akan ada saatnya mungkin negara kita ini perang. Apa rela kita lihat saudara kita muslim yang lain di negara yang lain bikin konser? Kita akan mengatakan kepada mereka, kalian ini nggak ada sedikit pun belas kasih atau rahmat kepada saudara muslim. Ya. Kalau sholawatan ini semua nggak masalah, tapi kalau konsernya loh. Ya. Yang ketiga, yang keempat, boikot.
MUI sudah mengeluarkan fatwa boikot semua produknya, boikot, sudah diboikot, jangan banyak ngomong boikot. Ya. Ada data-datanya yang resmi bagus, pasti. Jangan nanti fitnah nanti yang bukan pendukung Israel dimasukkan supaya hancur pekerjaannya, jangan, yang pasti. Ambil dari sumber yang jelas, mana perusahaan-perusahaan luar negeri yang ikut membantu Israel, mau itu perusahaan Amerika, mau Eropa, mau Rusia, mau Indonesia. Kalau ada perusahaan di Indonesia yang ikut bicara bela Israel, boikot. Asal pasti ya, jangan fitnah. Jangan ini kadang-kadang ada persaingan pekerjaan, bisnis dan lain-lain akhirnya jadi fitnah, enggak. Ya. Saya kira insya Allah MUI akan mengeluarkan juga apa aja itu, makanan-makanan atau apa. Boikot semua sudah, boikot, jangan dibeli biar perusahaan mereka itu keuntungannya menurun. Karena mereka bantu, kita yang makan, kita yang menikmati, nggak taunya duitnya dipakai untuk bantu mereka. Ya, sekarang ini ada beberapa ini, saya lihat di internet itu, ada yang berapa miliar dolar. Satu perusahaan miliar dolar, ya. Saya nggak mau nyebutkan namanya karena saya takut itu fitnah. Tapi mereka itu sampai sebegitunya. Mana hak asasi ini? Mana kemanusiaan yang digembor-gemborkan Barat ini? Kalau gembor-gembor pinter, wow, penindasan, rasis, ini semuanya. Sekarang ini apa hak asasi? Anak kecil tiap hari dibunuhin, ibu-ibu dibunuhin, orang nggak bersalah dibunuhin, kemudian dibela. Ini hak asasi, ini kemanusiaan yang digembor-gemborkan oleh Barat selama ini. Kizib. Kalau mau belajar hak asasi, belajar dari Muhammad, belajar daripada Habibuna Rasulullah, sudah itu. Lainnya jangan belajar. Kizib, kepentingan mereka. Ya. Boikot. Gak usah banyak bicara, selama sumbernya jelas, boikot. Nah, boikot itu, hadirin, saya ini heran, kalau mau boikot itu, sekalian boikot itu yang gak usah nunggu Palestina diserang atau apa, kalau yang berkaitan dengan makanan-makanan ayam, ini semuanya. Ada apa inti ngambil perusahaan dari luar negeri ini? Kayak gak ada PT di Batu ini. Nggak ada ayam apa di Indonesia ini? Cuman ayam dikasih tepung digoreng, sudah. Kasih merek McDola. Ini dola, lah gawe yo McDola. Selesai. Ngambil lisensi dari Amerika ini, buat apa? PT digoreng. Kalau buat iPhone, buat Samsung atau buat komputer bikin ini nggak bisa masuk akal. Kita mesti harus ngambil karena kita nggak bisa buat, masuk akal. Iya nggak bisa, repot. Ya apa caranya bikin IC, bikin ini? Khalas, kalau untuk ini kita mesti tergantung sama mereka. Ya ambil aja tapi pakai itu handphone, pakai itu semuanya untuk menyebarkan kezaliman Israel, saat ini Zionis kepada umat Islam, kepada Palestina. Sebarkan, pakai itu semua handphone untuk menyebarkan. Video-videonya sebarkan semuanya. Ya, karena sekarang kalau menyebarkan itu take down, di take down, kita bikin kalian. Nah, jadi ini dari mereka untuk mereka sekarang. Seperti itu. Nah kalau mau boikot itu nggak bisa masuk akal. Boikot PT nggak iso. Anda nggak paham sama ente orang ini, apa ente? Oh enggak bisa, enggak mungkin enggak bisa. Apa ada bahan yang datangnya dari Tibet sana? Ada bahan yang ngambilnya di Los Angeles sana? Enggak ada, semua bahan dari sini. Cuman caranya, ininya itu mesti gitu tuh aja. Masa enggak bisa bikin kayak gitu? Bahkan lebih enak bisa. Di Saudi itu ada ayam lebih enak dari ayamnya Eropa. Sampai belinya antri-antri, bisa umat Islam bikin lebih enak. Ya. Makanya kita kalau belajar masalah, ada nanti Habib Abu Bakar, Habib Umar, itu pernah menyampaikan tentang al-iktifa'u dzati. Umat Islam itu harus bisa mandiri. Bikin mobil sendiri, bikin pesawat sendiri, bikin ini sendiri.
Gimana caranya? Kita orang ini sekarang berpikir gimana bikin pesawat sendiri. Gimana bikin mobil sendiri, handphone sendiri umat Islam. Mestinya mikir sampai situ. Lagi PT sih gak iso. Kopi tidak bisa. Apa kopi? Kopi dek dampit itu lagi kopi. Mungkin gue mau boikot ini aja kok repot. Ya, sudah boikot semuanya. Produk-produk yang dukung Israel boikot. Mau luar negeri, mau dalam negeri. Dalam negeri juga ada. Tetapi dia tidak bantu, cuman membuat statement bela Israel, boikot sekalian. Biar tahu mereka, umat Islam kalau sudah menunjukkan kekuatannya, mereka akan hancur. Tapi ada yang lebih penting. Boikotnya tidak sementara. Ini kan boikot gini-gini nanti Allahumma 2 bulan 3 bulan berhenti, sudah capek. Ya. Terus kita kayak gitu. Ada lagi boikot selamanya, abadal abad. Apa? Boikot budayanya. Boikot cara berpikirnya. Ya. Boikot pemikirannya. Boikot adat yang nggak benar, pakaiannya. Ente boikot makanannya tapi nikahkan anak cara mereka. Jangan boikot, jangan setengah-setengah, semuanya. Dan yang boikot yang kedua ini, jangan 1-2 bulan, 3 bulan, setahun. Nanti kalau udah selesai, sudah enggak ini, terus lagi nanti. Ya, ini kalau umpama berhenti perang, mungkin boikot sudah enggak ada lagi. Untuk boikot makanan dan lain-lain, mungkin fatwa MUI akan mengeluarkan sekarang sudah enggak perang, sekarang ini sudah enggak apa-apa lagi memakai produk mereka. Mungkin akan ada fatwa seperti itu, tapi kalau bisa kita boikot selamanya, khususnya budayanya, pemikirannya, bajunya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man qablakum. Kalian akan ikuti budaya, berpikir, action, style orang-orang sebelum kalian. Ya, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Ya. Senti demi sentimeter demi meter, sejengkal demi sejengkal. Mereka pakai baju kombor, kita ikut kombor, rapet ikut rapet. Pakai jin sobek-sobek, ikut sobek-sobek, enggak masuk akal. Hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumu. Dalam riwayat lau salaku la salaktumu. Sampai yang tidak masuk akal kata Rasulullah, kalau mereka masuk ke lubangnya biawak, siapa mau masuk lubang biawak ini? Maknanya apa? Syai'un mustahil, baju robek, baju ketat, baju yang kayak gitu, yang tidak pantas gitu. Kalian, mereka pakai gitu, kalian ikuti. Kemudian sahabat bertanya, yang dimaksud itu siapa? Yahudi wa Nasara ya Rasulullah. Faman, ya siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti? Maka itu hadirin, ya, ini yang mesti kita lakukan, ya. Khususnya di pondok ini. Ya, di pondok ini sudah jangan ada masuk barang satupun di pondok pesantren ini, ya, yang ada habisin, Kalau yang beli selanjutnya jangan ada produk-produk yang membela Israel. Sebenarnya ini ada fatwa MUI, tidak ada fatwa MUI kita seperti ini. Apalagi didukung dengan fatwanya. Tidak ada fatwanya pun kita berbuat seperti ini. Gak rela kita. Ya mau di sini ada apa? Kantinnya pondok, tokonya pondok, semuanya. Ya. Makanya saya minta untuk tolabah, ambil itu di internet, tulis itu di pengumuman itu. Produk-produk yang bantu Israel apa aja, tempelin di situ. Yang ada tidak usah dibuang. Nanti ada odol buatan mereka, jangan nanti buang. Habisin sudah, mau apa? Mau dibuang, kesian nabahin tim belikan. Ya, pakai. Tapi setelah itu sudah. Ya, selesai. Di pondok pesantren ini tidak boleh ada satu barang apapun yang diproduksi dari orang yang membela Israel. Ya,
Wallahu a'lam bishawab.